Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, baiklah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu mengenai website. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nala Cornelia dengan NIC CP089. Jadi website ini adalah sekumpulan halaman yang dimuat dalam sebuah domain dan terdapat beberapa informasi yang dapat dimanfaatkan oleh user atau pengguna internet yang dapat diakses melalui mesin pencari seperti Google, Bing, Yahoo. Nah, biasanya website ini memuat beberapa konten yang berisi gambar, video, teks, dan ilustrasi. Dalam tampilan website ini biasa kita sebut dengan homepage. Dan website ini biasa kita akses juga dengan menuliskan URL-nya pada browser untuk dapat mengakses ke salah satu situs yang ingin kita cari. Nah, website ini adalah aplikasi untuk membangun website company profile dalam website modul Odoo 16. Alat SEO yang berfungsi seperti Google Analytics dan alat pencari di Search Console dapat dijalankan dari opsi yang dikonfigurasi. Nah, modul situs web baru di Odoo 16 ini keuntungan bagi tim digital marketing atau pemasaran digital perusahaan manapun. Ada banyak pembaruan fitur di berbagai modul ERP Odoo. Nah, konten web ini adalah konten tekstual, visual, atau aural yang ditemui sebagai bagian dari pengalaman pengguna di situs web. Ini mungkin termasuk antara lain teks, gambar, suara, video, dan animasi. Nah, dalam website ini kita harus sering untuk membuat konten agar orang yang masuk atau melihat website kita itu mendapatkan informasi yang akan disampaikan. Oke, untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat website pada aplikasi Odoo 16. Oke, selanjutnya kita langsung ke aplikasinya. Baiklah, untuk langkah yang pertama itu kita masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi Odoo-nya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa langsung cari tuh modul website dulu, apakah kita udah install atau belum. Kemudian new page. Nah, di sini kita masukin titelnya atau judulnya. Kemudian kita klik yang create. Nah, kemudian kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini ada halamannya. Nah, untuk itu kita bisa ubah bagian logonya dengan cara klik dulu, kemudian kita klik yang bagian replace, kemudian kita klik logo yang mana yang akan kita masukkan. Oke, untuk yang selanjutnya itu kita ke halaman ini, kemudian ini merupakan halaman cover, jadi tinggal kita tarik aja dari cover. Nah, ini dia tampilannya. Dari tampilan ini bisa kita ubah ya teman-teman, untuk gambarnya kita bisa ubah. Nah, di sini kita tinggal klik replace, kemudian kita cari gambar mana yang mau kita masukkan. Nah, ini ketika dimasukkan dia secara otomatis akan berubah, teman-teman. Nah, untuk tulisannya juga bisa kita ini kan. Nah, kita ganti jadi Om Sayur misalnya. Kemudian yang bagian bawahnya itu juga kita ganti juga tulisannya. Kita tulis misalnya menu-menu utamanya sayur lodeh, sayur sop, sama sayur bening. Nah, kemudian untuk bagian bawahnya kita tulis misalnya since 2023. Oke, yang selanjutnya itu udah jadi ya teman-teman untuk yang halaman covernya. Nah, untuk yang selanjutnya kita balik lagi ke halaman blog situ. Nah, kita tambahin tuh yang teks image itu di situ. Di sini kita bakal nambahin tentang perusahaan atau restoran kita. Nah, di sini kita bisa mengubahnya ya, teman-teman. Nah, untuk gambar bisa kita ubah.
itu, misalnya kita klik yang bagian replace saja, kemudian kita cari gambar yang mana yang akan kita masukkan. Bisa juga kita dengan cara mengupload an image, klik yang bagian upload an image itu, kita sesuaikan misalnya mau gambar apa gitu ya teman-teman. Di sini untuk tulisannya juga bisa kita ubah. Misalnya seperti ini. Kita ubah misalnya judulnya itu kita ubah. Nah, ini gambarnya kalau misalnya dirasa belum cocok ya, bisa kita ganti lagi. Tuh bisa diganti. Kalau misalnya mau diundo juga bisa ya teman-teman, bisa klik yang tanda panah itu yang bagian atas. Kemudian kita klik replace lagi kalau misalnya kita mau ngubahnya lagi. Misalnya dirasa belum pas, kita ubah. Oke. Udah selesai, kemudian teksnya ini diubah juga. Bagian atas misalnya kita ubah jadi halo sobat sayur. Kemudian setelah itu tulisan yang bawahnya ini juga kita ubah. Misalnya kita deskripsiin tentang perusahaan kita, atau kita ucapkan selamat datang di Om Sayur. Tulis Om Sayur merupakan restoran sederhana yang bergerak di bidang masakan sayur. Moto kami adalah menjadikan restoran menjadi restoran yang dapat menumbuhkan kebiasaan makan sayur di Indonesia. Nah, lanjut, kami selalu berkomitmen untuk menggunakan bahan sayuran yang masih segar dan berkualitas. Ini untuk tulisannya ini opsional aja ya teman-teman. Nah, ini juga bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman semua. Kalau mau diisi dengan hal-hal lain juga boleh, misalnya tentang sejarah perusahaan teman-teman atau lain sebagainya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau mengubah rata kiri, terus misalnya mau mengubah jenis tulisan atau ukuran font, teman-teman juga bisa mengubahnya itu di bagian bawah ya teman-teman. Nah, ini kalau misalnya tulisan yang learn more-nya itu mau dihapus juga bisa, tinggal kita klik aja ikonnya terus kita hapus ya teman-teman. Oke, ini udah jadi 2 halaman. Kemudian selanjutnya, nah kita juga bisa diubah-ubah tuh, misalnya bentuk-bentuknya itu mau bentuk seperti apa, bentuk gambarnya itu ya teman-teman.
seperti ini bentuknya, atau mau dibentuk persegi juga bisa. Oke, kalau misalnya sudah cukup, kita balik lagi ke halaman blocks. Kemudian untuk menambahkan halaman, kemudian seperti biasa kita tambahkan aja. Kita pilih mau strukturnya itu mau yang seperti apa, itu bisa kita pilih. Nah, di sini saya akan memilih yang text image, kemudian tinggal kita seret seperti yang tadi. Nah, untuk gambarnya ini juga posisinya bisa kita ubah-ubah ya teman-teman. Misalnya gambarnya mau di sebelah kanan atau sebelah kiri, itu juga bisa kita atur. Di sini aku mau mengubah gambarnya disesuaikan dengan yang ada di laptop aku yang udah aku siapin. Kita tinggal upload an image, kemudian kita pilih gambar yang mana yang akan kita masukkan. Oke, ini secara otomatis bakalan berubah gambarnya. Kemudian untuk tulisannya ini kita sesuaikan, kita masukin misalnya sayur lodeh. Nah, di bawahnya itu kita kasih keterangan tentang sayur lodeh itu sendiri ya teman-teman. Nah, ini udah. Kemudian kita tambahin lagi untuk kita masukin menu yang selanjutnya. Di sini juga seperti biasa gambarnya itu tata letaknya bisa kita atur, dan juga bentuk-bentuknya itu juga bisa kita atur. Nah, di sini aku ubah dulu gambarnya yang udah aku siapin. Upload an image, kemudian kita pilih gambar yang mana yang akan kita masukkan. Nah, ini open. Nah, kita tunggu. Oke, ini udah masuk ya teman-teman. Kemudian di sini tulisannya juga kita ubah ya teman-teman. Jadi sayur sop. Oke, selanjutnya untuk yang bagian bawahnya juga kita kasih keterangan mengenai sayur sop. Ini dia udah aku kasih keterangan. Oke, nah selanjutnya kita tambahin lagi. Kita ke blocks, kemudian kita seret lagi kayak yang tadi. Kemudian ini posisi gambarnya aku ubah jadi di sebelah kiri. Kemudian kita mau mengupload gambarnya, tinggal ke bagian replace, kemudian upload an image, kemudian kita pilih gambar yang mana
yang akan kita masukkan. Kita open. Nah, ini lagi loading. Oke, ini sudah berhasil terupload. Untuk tulisannya juga seperti yang tadi kita ubah. Misalnya di sini sayur bening. Nah, di bagian bawahnya kita kasih keterangan sayur bening merupakan salah satu menu utama kami, bla 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 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa ngubah-ngubah nih bentuk-bentuk dari gambarnya, mau diubah-ubah bisa. Itu di bagian sebelah kanan ya teman-teman untuk pengaturan-pengaturannya. Nah, kemudian kita ke bagian blocks lagi. Nah, di sini aku bakalan nambahin price list. Nah, price list di sini. Nah, kita lihat kan ya gambarnya ini. Nah, ya teman-teman. Nah, ini price listnya, gambarnya ini bisa kita ubah juga ya teman-teman. Sama, kita tinggal klik yang bagian replace, kemudian kita cari gambar yang mana yang kita mau upload atau kita sesuaikan. Kita cari-cari dulu yang mana nih yang kira-kira sesuai. Upload an image, kemudian kita pilih filenya yang mana. Kalau misalnya udah kita pilih gambarnya, dia secara otomatis akan berubah. Kemudian ini kita hapus saja yang main course ini. Terus kita masukin deh menu-menu beserta harga-harga dari menu tersebut. Misalnya untuk yang pertama itu kita masukin menu sayur lodeh. Kemudian untuk harganya kita buat menjadi 23.500 misalnya. Terus di sini kita di bagian bawahnya tuh kita bisa masukin deskripsi dari menu tersebut. Misalnya di sini aku mau ngedeskripsiin tentang sayur lodeh. Misalnya sayur lodeh terdiri dari apa menu-menunya yang ada di sayur lodeh itu, misalnya sayur kita lihat di sini sayur lodeh itu terdiri dari apa aja sih misalnya. Nah, sayur lodeh terdiri dari sayuran tempe, kacang panjang, wortel, dan telur puyuh. Oke, selanjutnya kita masukin menu yang kedua, yaitu sayur sop. Setelah itu kita juga masukin harga dari sayur sop tersebut. Misalnya di sini saya akan memasukkan harga sayur sop itu adalah 25.000.
Oke, bagian bawahnya ini kita masukin deskripsi dari sayur sop tersebut. Jadi misalnya sayur sop itu terdiri dari sayuran apa aja sih gitu. Selanjutnya untuk menu yang selanjutnya kita masukin. Menu yang selanjutnya yaitu sayur bening. Kita masukin sayur bening, kemudian kita juga masukin harga dari menu tersebut. Dan juga yang bagian bawahnya kita masukin deskripsi dari menu tersebut. Misalnya sayur bening itu terdiri dari sayuran apa aja gitu. Oke, di sini teman-teman kita bisa ngubah-ngubah warna dari fontnya, kemudian kita juga bisa mengubah ukuran font dan sebagainya. Itu bisa kita lihat kan teman-teman. Sebelumnya kita ubah dulu tulisan judulnya, itu kita ubah menjadi tulisan price list. Kita ubah jadi tulisannya menjadi price list. Kemudian kita mau ngubah warna dari teks tersebut juga. Enggak, kita mau ngubah tampilannya dulu nih jadi warna hijau. Itu kita bisa lihat ya teman-teman, warna yang bagian bawahnya itu jadi warna hijau. Kemudian yang selanjutnya kita bakalan ngubah warna dari fontnya tersebut. Nah, kita ubah jadi warna hijau. Kemudian kita ini bisa kita perbesar ya teman-teman ukurannya. Nah, kita panjangin gini juga bisa. Kita perbesar. Terus kalau misalnya halamannya mau dikecilin juga bisa. Tinggal diseret aja. Nah, untuk selanjutnya tuh kita mau buat proses dari pembayaran gitu, proses pembayaran sampai pemesanan sampai barangnya itu selesai. Nah, pertama misalnya kita masukin dulu ikonnya, terus kita masukin pesan, kemudian kita kasih keterangan pesan melalui website atau aplikasi lainnya. Oke, yang untuk selanjutnya itu kita ubah lagi ikonnya, kita klik, kemudian seperti biasa kita klik yang bagian replace itu, kemudian kita cari kita mau masukin icon apa. Nah, di sini money misalnya kan. Nah, ini bakalan muncul icon money. Nah, terus di sini kita tulis lagi nih judulnya nih apa, misalnya pembayaran. Terus di bawahnya kita kasih deskripsi lagi. Lakukan pembayaran. Setelah pemesanan. Oke, untuk yang selanjutnya juga kita sama kayak tadi, ikonnya kita ubah dulu, disesuaikan. Judulnya kita mau masukin, kita ubah dulu jadi proses. Nah, selanjutnya bagian yang bawahnya kita masukin deskripsi dari proses itu. Pesanan akan kami proses. Mohon ditunggu. Oke,
Oke, untuk yang selanjutnya misalnya ini ikonnya kita ubah lagi, kita ke replace, kemudian kita cari icon apa yang bakalan kita masukin. Misalnya motor tuh, kita cari di pencarian itu motor, kemudian kita klik ikonnya. Nah, di sini misalnya judulnya apa tuh? Kita masukin, ambil, atau kirim. Terus kemudian kita kasih keterangan atau deskripsi pesanan bisa diambil langsung. Misalnya bisa melalui kurir, kita kasih tahu tuh pesanan bisa diambil langsung atau dikirim melalui kurir. Nah, ini untuk yang prosesnya ini, proses pemesanan ini sudah selesai. Kemudian ini kita bisa ubah bagian ini, misalnya logonya kita ubah jadi kita klik yang bagian replace, kemudian kita cari logo kita. Misalnya nggak ada, kita masuk ke upload an image, kemudian kita cari, kita klik open. Nah, secara otomatis udah berubah. Oke, untuk yang selanjutnya itu juga untuk bagian alamat, email, nomor HP itu juga bisa kita ubah ya teman-teman. Nah, misalnya di sini aku akan mengubah bagian alamatnya itu misalnya Jalan Tiga Saudara, misalnya Lahat Tengah, Lahat. Oke, misalnya untuk emailnya juga aku ubah menjadi omsayur.com. Oke, untuk nomor handphonenya misalnya juga bakalan aku ubah jadi gini. Oke, udah, ini udah. Kalau misalnya dirasa udah, tinggal kita save teman-teman. Nah, ini misalnya udah selesai nih, kita langsung save aja, klik save. Nah, ini secara otomatis websitenya itu sudah jadi ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat halaman pertama atau cover tentang sayurnya, kemudian pada halaman selanjutnya itu ada deskripsinya, halo Om Sayur, kemudian ada menu-menu dari restoran tersebut, terus juga ada tadi ada tentang price listnya, kemudian ada juga tentang prosesnya gitu, sama ada juga alamat dan juga kontaknya. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Cukup sekian.